Bismillahirrahmanirrahim. Bagi jamaah yang dimuliakan Allah SWT, untuk kajian malam ini kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur selalu kita haturkan kehadirat Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Segala puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Alkitab, Al-Quran, yang dengan Al-Quran itu sebagian kaum akan dihinakan dan sebagian kaum akan dimuliakan. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Segala puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengkaruniakan, membenamkan ke dalam hati orang yang beriman ketenangan, yang dengan ketenangan itu kita akan merasakan kebahagiaan di dunia wal akhirah. Alhamdulillah billadzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Rabbul Alamin yang telah memberikan nikmat yang banyak, nikmat yang tidak mampu kita menghitung. Dan semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sampun berjanji, dan janji Allah itu pasti benar dan akan ditepati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita mau bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambah nikmat itu. Dan kula panjenengan sedaya pasti menginginkan setiap hari mendapatkan kebaikan atau nikmat. Maka kuncinya adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama kita bersyukur terus, yakinlah bahwa Allah sudah menyiapkan nikmat-nikmat berikutnya. Tapi menawi kula panjenengan selalu mengeluh, berkeluh kesah, bahkan suudzon kepada Allah, berburuk sangka kepada Allah terhadap apa yang kula panjenengan nikmati hari-harinya, maka mungkin kita akan banyak tidak bersyukur kepada Allah. Nanti Allah akan pun mengganti nikmat itu, akan terus menjadi sesuatu yang tidak nikmat atau menjadi azab. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita dijauhkan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada hamba dan junjungan Rasulullah Muhammad SAW, yang kula panjenengan tidak akan mencapai ridho Allah kecuali kula panjenengan mengikuti beliau. Kula panjenengan tidak akan mendapatkan kebaikan apapun sebelum mengikuti beliau. Kula panjenengan tidak akan pernah bahagia kecuali kula panjenengan ridho untuk mengikuti jejak Rasulullah Muhammad SAW. Semoga salam dan sholawat sekali lagi kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, dalam kajian pada malam hari ini saya akan mulai dari surat Al-Ahzab ayat yang ke-62. Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kula panjenengan sedaya dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-62. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sunnatullahi fil ladzi khalau min qabl wa lan tajida li sunnatillahi tabdila. Sebagai sunnah Allah yang berlaku bagi orang-orang yang terdahulu sebelum kalian, dan engkau tidak akan mendapati perubahan pada sunnatullah. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah SWT, di dalam ayat ini kula panjenengan diberi petunjuk oleh Allah bahwa
semuanya itu akan mengikuti sunatullah, semuanya akan berjalan sesuai dengan sunatullah atau kehendak Allah atau ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang tidak mengikuti sunatullah, tidak mengikuti ketetapan Allah, maka pasti semuanya akan mengalami kesulitan dan akan mengalami kehancuran. Sebagaimana manusia itu hidup, maka ketetapannya ya mulai dari kalau mungkin bisa langsung kita katakan dari bayi, kemudian anak-anak, dewasa dan seterusnya. Kalau pohon juga demikian, maka semuanya akan mengikuti sunatullah, tidak bisa dipaksakan dan tidak bisa diundurkan maupun diajukan. Semuanya akan mengalir tahap demi tahap, urutan demi urutan, begitu dan seterusnya. Tidak bisa melompati dan seterusnya. Maka kalau kita lihat di dalam penciptaan manusia unik nih Pak. 40 hari berikutnya, 40 hari berikutnya dan seterusnya Pak. Sampai nanti pada bentuk yang sempurna dan seterusnya. Maka pengertian fitrah itu berarti kembali kepada fitrah manusia itu, misalnya kembali kepada ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu mauludin yuladu alal fitrah, bahwa semua manusia itu diciptakan sesuai dengan fitrahnya, sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apapun yang tidak melalui sunatullah, maka semuanya pasti akan mengalami kesulitan dan semuanya pasti akan mengalami kepayahan dan ujung-ujungnya nanti pasti kehancuran. Sebagaimana sholat itu adalah fitrahnya manusia. Seharusnya seorang hamba Allah itu sholat misalnya. Kalau tidak sholat berarti dia tidak mengikuti sunatullah. Sholat itu sudah menjadi sebuah kewajiban bagi seorang hamba. Demikian juga perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, itu semuanya hakikatnya agar manusia kembali kepada fitrahnya. Kalau fitrah manusia itu ya sholat, ya zakat misalnya dan sebagainya, dengan nanti syarat-syarat dan rukun-rukun tertentu. Oleh karena itulah maka Quran itu juga demikian. Quran itu juga isinya petunjuk ini seperti yang pernah kami sampaikan, isinya adalah urutan, tahapan dan seterusnya dan seterusnya. Maka hidup Rasulullah pun juga demikian. Hidup Rasulullah itu dibagi menjadi 3, yaitu masa persiapan itu 0 sampai 40 tahun, kemudian diangkat menjadi Rasul usia 40 tahun, kemudian 13 tahun hidup di Mekah, kemudian beliau hijrah ke Madinah 10 tahun. Setelah itu beliau kembali ke Mekah, kemudian dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga Al-Quran. Al-Quran itu isinya sedikit tahapan demi tahapan, sedikit demi sedikit. Maka Quran tidak turun sekaligus, tidak, tetapi dia sedikit demi sedikit agar mudah. Salah satu hikmahnya wallahu a'lam, agar mudah dilakukan sesuai dengan fitrahnya sebagai manusia, sedikit demi sedikit, kemudian lama-lama kemudian sempurna. Kurang lebih 23 tahun Rasulullah SAW menerima wahyu. Setelah selesai maka sempurna Rasulullah menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tahapan demi tahapan dan seterusnya. Dari pemahaman ini maka saya atau kelolaan panjenengan ingin mengambil hikmah dari salah satu hijrahnya Rasulullah SAW. Karena Rasulullah hijrah itu bukan kemauan beliau, tapi keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi, hidupnya Rasulullah SAW adalah mengikuti keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang disebut dengan hakikat takwa. Takwa itu adalah mengikuti keinginan Allah. Sedangkan orang yang tidak bertakwa berarti dia mengikuti keinginannya sendiri atau mengikuti keinginan nafsunya sendiri. Maka salah satu pelajaran dari kehidupan beliau sejak lahir
sampai beliau tinggal di Mekah 13 tahun. Kemudian melanjutkan perjalanan hidup ke Madinah. Itu semuanya adalah urutan dan tahapan demi tahapan, dan pada akhirnya pun mencapai kesempurnaan. Maka Rasulullah disebut uswatun hasanah, patut dicontoh, patut ditauladani. Maka sebagaimana, mohon maaf dengan punten, mendidik anak itu pun juga ada tahapannya, ada urutannya dan ada tahapannya. Kalau kita nafsu kiklolan panjenengan, kadang-kadang pengen menginginkan Pak, anak yang sekian tahun itu pengennya cepet. Maka kalau ada orang yang bertanya, anakku isi sama Bu, putrane bapak pun sakit nopo, nah itu kadang-kadang berbeda antara satu dengan yang lain, dan kadang-kadang ini mempengaruhi seseorang sehingga memaksakan diri untuk yang mana yang seharusnya belum dilakukan kemudian dilakukan, yang seharusnya belum diajarkan kemudian diajarkan. Sebagaimana manusia ketika hidup baru lahir maka makanannya ASI, kemudian baru bubur dan seterusnya, itu semuanya melalui urutan dan tahapan dan sebagainya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari pemahaman ini saya ingin menyampaikan tentang kehidupan Nabi setelah beliau itu hijrah dari Mekah menuju Madinah. Paling tidak Nabi itu melakukan 3 hal, dan 3 hal ini salah satu hikmah yang kita ambil dari hijrahnya Rasulullah SAW. Itu 3 hal ini insya Allah kalau kita lakukan dengan baik, kalau kita lakukan dengan tahap demi tahap, sedikit demi sedikit, insya Allah kita pun juga akan mendapatkan sesuatu yang didapatkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat beliau. Maka di dalam surat At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala pun juga memberikan salah satu petunjuk tentang hijrah. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatun indallahi wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, dan orang-orang yang berjuang di jalan Allah bi amwalihim wa anfusihim, dengan hartanya, bahkan bi anfusihim, nyawanya dipertaruhkan, a'zamu darajah, itu derajatnya mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul faizun, mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan kemenangan-kemenangan. Jamaah yang dimuliakan Allah, setelah Nabi hijrah, ahli sejarah itu mengamati Pak, setelah Nabi hijrah isinya cuma kemenangan, dan kemenangan sampai beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau hidup di Mekah itu beliau hanya dalam tanda kutip ini, beliau menanamkan kekuatan iman. Kemudian setelah iman itu begitu kuat, hijrah ke Madinah isinya kemenangan dan kemenangan. Maka dimanapun Nabi berperang tidak pernah beliau menghadapi kekalahan. Meskipun awalnya kalah, misalnya perang Uhud itu karena kesalahan mereka tidak mengikuti petunjuk Nabi. Perang Uhud beliau juga mengalami kocar-kacir, hampir kalah, tapi akhirnya Allah beri pertolongan. Di perang Badar demikian juga, dengan jumlah yang sedikit hampir kalah, tapi Allah turunkan tentara malaikat, tentara langit Pak, sebagai wujud dari pertolongan Allah. Di perang Ahzab atau perang Khandaq, ya, seluruh orang kafir Mekah bersekutu dengan orang Yahudi ingin menghadapi Nabi, pada akhirnya mereka pun gagal. Di peperangan terakhir, perang Hunain, Nabi dengan pasukan yang paling besar dalam sejarah perang Nabi, dengan 12.000 pasukan, beliau juga kalah. Itu juga karena faktor manusianya Pak, karena sombong duluan. Tapi ujungnya akhirnya ditolong oleh Allah SWT. Maka setelah hijrah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, isinya adalah kemenangan dan kemenangan dan kemenangan. Maka ayat surat At-Taubah tadi, barang siapa yang beriman, berhijrah di jalan Allah, berjuang untuk Allah dengan hartanya, dengan jiwanya,
maka mereka mulia di sisi Allah. Mereka akan mendapatkan kemenangan. Dilanjutkan ayat 21, Allah menggembirakan mereka dengan surga. Allah menggembirakan mereka dengan diberikan rahmat atau karunia, dan Allah menggembirakan mereka dengan kalimat Allah ridho kepada mereka. Kemudian ayat yang ke-22 surat At-Taubah, khalidina fiha, dan mereka kekal di dalam surga nanti selama-lamanya, dan mereka mendapatkan kemenangan yang besar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, Nabi hijrah, maka kulolan panjenengan pun juga mengikuti hijrahnya beliau. Kalau Nabi hijrah dari Mekah menuju Madinah, sedangkan kita tidak pernah tinggal di Mekah, okay? Kita kan tinggalnya tidak di Mekah, Pak. Dan kita tidak mungkin melakukan perjalanan ke Madinah. Dan ayat ini tentunya juga buat kita. Maka pengertian hijrah adalah meninggalkan. Pengertian hijrah itu asal katanya meninggalkan. Maka ulama pun mengartikan bahwa hijrah itu kemudian diberikan pengertian hijrah itu salah satunya adalah berubah dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Misalnya yang tadinya maksiat kemudian berubah menjadi banyak amal soleh, itu termasuk hijrah. Kemudian orang yang tadinya tidak melakukan kewajiban ibadah kepada Allah, misalnya sholat, tidak pernah zakat, kemudian dia berubah untuk beramal soleh, istiqomah, maka itu pun juga disebut dengan hijrah. Walaupun ada yang mengatakan hakikat hijrah sebetulnya bukan itu. Tetapi kalau kita lihat dari ayatnya, dari hijrah itu kan dari Mekah menuju ke Madinah. Kemudian kalau kita lihat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah menuju Madinah, isinya adalah pertolongan, dan setelah itu Madinah menjadi makmur, menjadi gemah ripah loh jinawi, menjadi baldatun thayyibatun warubun ghafur, menjadi makmur sejahtera. Awit saking menika menawi kula panjenengan ingin menjadi masyarakat yang makmur sebagaimana itu, maka paling tidak ada 3 hal yang harus kita lakukan. Sebagaimana Rasulullah SAW melakukan ketika membangun kota Madinah. Yang pertama, menjadikan masjid sebagai pusat segala-galanya. Itu yang pertama. Jadi kelolaan panjenengan jadikan masjid sebagai tempat persinggahan yang pertama. Maka Nabi ketika hijrah dari Mekah menuju Madinah, yang dibangun bukan rumah beliau, tapi yang dibangun adalah masjid. Sebagaimana Allah ketika Allah membangun bumi, menciptakan bumi ini, yang dibangun pertama kali adalah tempat untuk ibadah, yaitu yang sekarang di Mekah itu, Mekah ya. Ka'bah itu adalah tempat yang dibangun oleh Allah pertama kali. Maka Rasulullah pun yang dibangun pertama masjid pertama. Maka kelolaan panjenengan menawi ingin mencapai kemakmuran, yang pertama adalah jadikan masjid sebagai tempat yang utama. Ajak semuanya ke masjid, monggo. Ini ada beberapa keutamaan yang mungkin sudah sering kelolaan panjenengan baca atau mungkin sering mendengar. Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang masjid di dalam surat An-Nur ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkaru fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut namanya di dalamnya pada waktu dan pagi. Ini menunjukkan bahwa orang yang berada di masjid bertasbih kepada Allah, terutama di waktu pagi dan petang, itu adalah termasuk orang-orang yang mulia. Karena masjid tempat yang mulia, maka orang yang memakmurkan masjid tentunya orang yang mulia juga. Waktu petang dan waktu pagi, menurut tafsir Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang dimaksud pagi adalah waktu subuh, dan yang dimaksud petang adalah waktu asyar. Karena itu 2 waktu yang sulit, Pak. Kalau subuh kenapa sulit? Karena memang
waktu subuh waktunya istirahat ya Pak. Dalam logika manusia lagi enak-enaknya tidur Pak. Kalau waktu petang berarti kelolaan panjenengan sedang apa? Menikmati akhir-akhir dari bekerja. Kalau subuh berarti menikmati akhir-akhir dari tidur. Kalau asar berarti menikmati waktu-waktu nomor akhir dari bekerja. Kadang-kadang muncul istilah sisanlah sak jam kas rampung kan gitu ya Pak ya. Atau sedang bekerja sibuk, bekerjanya sampai jam 4 kadang-kadang azan terus tanggung ya. Mungkin kadang-kadang kelolaan panjenengan seperti itu. Maka ini salah satu sholat yang untuk dijaga ya, untuk menjaga sholat, dua sholat ini. Kelolaan panjenengan kalau bisa menjaga dua waktu ini, insya Allah yang lain terjaga. Kemudian di dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, ahubbal biladi ilallahi masajiduha wa abghadul biladi ilallahi aswaquha. Tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid. Tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid. Dan tempat yang paling dibenci Allah adalah pasar. Bukan berarti jenengan boten nangsa di pasar. Maksudnya kalau di pasar yang kami pahami adalah salah satunya jangan berlama-lama di pasar. Kalau sudah punya kepentingan selesai segera kembali. Boten sah nongkrong gitu ya Bu. Ibu-ibu kalau punya hajat ke pasar gitu tunaikan hajatnya ya Bu. Setelah selesai langsung kembali gitu ya Bu. Kadang-kadang ibu-ibu pengennya tumbas bakso tapi pulang bisa bentuk daster 5 panci loro wajan bakso 2 bungkus gitu ya wajan. Jadi tidak sesuai dengan tujuan awalnya Pak. Ajeng tumbas lombok malah tekan pundi-pundi. Kemudian ayat yang lain yang sering kita kelolaan panjenengan pahami, innama ya'muru masajidallah. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid itu orang-orang yang beriman sebenarnya Pak. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Maka salah satu tanda keimanan seseorang adalah mereka yang memakmurkan masjid, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu tandanya memakmurkan masjid. Bagaimana cara memakmurkan masjid? Cara memakmurkan masjid ada dua. Satu bangunannya, yang kedua adalah memakmurkan untuk berzikir, kegiatan untuk mengingat Allah seperti sholat, kajian-kajian ilmu dan sebagainya. Dua ini yang dimaksud memakmurkan masjid. Nah, kadang-kadang memakmurkan masjid hanya dilihat dari bangunannya. Bangunannya megah, dihias, tapi jamaahnya kering. Jamaahnya tidak ada. Sholatnya, masjidnya megah Pak. Habis mungkin 1 miliar Pak, tapi jamaah subuhnya cuma 2 orang. Tidak sesuai dengan bangunannya. Harusnya 2 ini memakmurkan masjid. Silahkan. Maka Rasul pernah menyampaikan salah satu tanda kiamat adalah mereka berlomba-lomba membangun masjid, tapi lupa untuk membangun isinya, membangun jamaahnya. Nah, semoga at-taqwa ini dua-duanya dibangun. Jadi mejone pun anyar benjing mulai anyar nopo. Itu sedikit demi sedikit Pak. Kok sumuk diganti AC kan ngoten nggih Pak. Soalnya nek kipas kok suaranya cek gembeng-gembeng, nek sholat kok rapate khusuk. Nah niku Pak. Masya Allah. Jenengan kok Pak sedekah AC Pak. Terus semuanya jadi tenang sholatnya Pak. Khusuk Pak. Sing akhirnya tadi mboten teng masjid, ayo masjid ya. Awalnya gue pengen AC nih Pak. Soalnya anyep bareng peken nggih, tapi king sawah. Ing suwe-suwe terus sejuk di masjid nganti megah mulai Pak. Betul-betul masjid sejuk di masjid. Nah itu jenengan dapat pahala yang berlipat ganda. Ini karpetnya kok sing sop pertama pun suwek-suwek gitu. Niki kok, nah niku namanya juga memakmurkan masjid, tapi tidak hanya bangunannya dan seterusnya. Mugi-mugi masjid
Beriki terus berkembang bab fisiknya, terus berkembang jamaahnya nih Pak. Ampun ngantos menjadi salah satu masjid yang disebutkan oleh Rasulullah, cuma megah bangunannya ning isine mboten wonten. Nek cara kacang niku jenenge napa Pak? Gombong nggih Pak. Kulite apik ning dioncaki jenengan nek pas disuguh muacang nggih wedi niku Pak. Nggih napa niku ku iki nah isine gede Pak nggih. Bareng disuwek isine lemah niku Pak. Niku rasane ra nggih rasane nggih kurang. Jadi yang jelas Bapak Ibu, yakinlah bahwa semua kebaikan itu datangnya dari masjid, datangnya dari masjid. Selama masjid itu dijadikan awal untuk melakukan kebaikan apapun, yang menjadi jaminan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti Allah yang akan memperbaikinya. Awali dulu dari masjid, sebagaimana lian sampun kula sampaikan, jenengan awali dari menanam Pak. Jenengan tanam mawon, jenengan mboten cah mikir mengko tukul napa mboten, godhonge metu napa mboten sah. Mengki godhonge metu dhewe Pak, tukul dhewe gitu Pak. Gur disawang-sawang ngoten mawon. Kadang-kadang Allah yang menyirami air dari langit Pak. Insya Allah mungkin tukul ya Mbak. Yang penting sami'na wa ata'na pun makmurkan masjid Pak. Mungkin dangun kula santri kula nggih gandeng libur boten teng mriki niku anggere krungu kabar malam Rebo niku senenge srawung Pak. Teng mriki soalnya nggih sedulure kathah nggih. Kathah semangat nggih. Nah, iki salah satu kemuliaan masjid ya Pak, keutamaan masjid. Kula lan panjenengan sering mendengar hadis ini Pak dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Man bana masjidan lillahi kamafhasi qatatin au asghara banallahu lahu baitan fil jannah." Siapa yang membangun masjid karena Allah walaupun hanya selubang tempat burung bertelur, berarti sak susuk manuk ya Pak, sak susuk manuk ya, atau lebih kecil berarti lebih cilik malih, maka Allah akan bangunkan istana di surga atau rumah di surga. Kemudian dari yang lain Pak, niki Syekh Albani beliau mensahihkan hadis ini dari Abu Umamah radhiyallahu anhu. Siapa yang berangkat ke masjid yang ia inginkan hanyalah untuk belajar kebaikan atau mengajarkan kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala haji yang sempurna. Wallahu a'lam. Terus yang terakhir saya bacakan sedikit mawon ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkisah tentang seorang wanita, Pak. Seorang wanita yang sering membersihkan masjid. Ini sih membersihkan masjid wanita atau pria? Pria nih, ibu-ibu jarang membersihkan masjid. Kisah-kisah gitu. Niku enten kisah enten tiang setri yang sering membersihkan masjid Pak. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, wanita yang membersihkan masjid di sini itu kemana? Sahabat bertanya, menjawab, beliau meninggal ya Rasulullah. Kok boten sanjang? Kok boten ngabari? Tunjukkan di mana makamnya. Kemudian Rasulullah mensolatkannya. Masya Allah. Ini salah satu tanda kemuliaan orang-orang yang ada hubungannya dengan masjid. Okay? Ada hubungannya dengan masjid. Salah satunya kalau membersihkan masjid itu bahasanya apa Pak? Marbot. Marbot itu atau yang lain. Niku membersihkan masjid. Okay? Napa melih napa mau? Memfasilitasi masjid, pengajian mekaten, terus kemudian didukung dengan fasilitas-fasilitas yang lain. Masya Allah, sing sedekah mungkin tambah barokah ya Bapak Ibu. Oke. Nah itu termasuk di dalamnya memakmurkan masjid Allah SWT. Ini Bapak Ibu yang pertama yang dibangun oleh Nabi setelah hijrah dari Mekah adalah masjid. Maka Bapak Ibu bangunkan Pak Sam dan sebagainya,
Sering kami sampaikan kenapa Masjid Jogokaryan itu sangat makmur Pak, karena hasil infak dari masjid tidak hanya untuk membangun masjid, tetapi membangun jamaahnya. Jamaah yang kesulitan dibantu, sing boten gadah misalipun kok jalan ke masjid niki yang berdamel Pak dereng angsal. Salah satunya itu Pak, terus dikasih bimbingan, ternyata kurang modal, dikasih modal Pak. Nah, dikasih modal terus seterusnya nih Pak. Terus yang belum punya toilet dibangunkan toilet Pak, dan sebagainya Pak. Itu yang saya dapat 2 atau 3 kali saya ke sana, kemudian diskusi dengan takmirnya, diceritakan awal berdirinya bagaimana, awal mulanya bagaimana, dan di lantai pun berikut Pak sampingnya. Oh dereng. Di lantai atasnya itu ada penginapan sekelas hotel Pak. Dan kalau dengan nginep di sana gratis Pak. Sekelas hotel tapi gratis, tidak ada pungutan sama sekali. Walaupun di bawahnya ada kotak infak. Tapi kan boten pungut gitu Pak. Nek yukani alhamdulillah, nek boten yo kebangetan. Wong istilahnya di sekelas hotel kok infak 5.000 pun boten kuat kan Mas. Itu yang pertama dibangun masjid. Maka dari itu Bapak Ibu, kalau kita ingin mengharapkan kebaikan seseorang, monggo diajak ke masjid, Pak. Diajak ke masjid dengan cara apapun, ya, termasuk lari-lari kesane payung-payung yang ini kok betul nopo-nopo nih, nek pas sholat ya sedikit demi sedikit diberi pengertian, kesane boten gojek dan seterusnya. Yang membawa putranya dia wajib untuk mengingatkan terus adik nanti kalau di masjid dan terusnya Pak. Insya Allah Pak, mungkin 1 hari, 2 hari, 1 minggu belum, tapi mungkin 1 bulan, 2 bulan belum, mungkin bulan ketiga baru diberikan mampu memahaminya, ya sedikit demi sedikit. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, ini juga tidak kalah penting. Setelah membangun masjid, Nabi mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan kaum ansor. Nabi mempersaudarakan. Maka dari itu tugas kelolaan panjenengan kedua setelah kelolaan panjenengan membangun masjid adalah menjadikan kita bersaudara. Dan sering kelolaan panjenengan bahas ini pernah konsep tentang saudara. Saudara itu ada 2, saudara yang ada hubungannya dengan darah, itu namanya saudara senasab, dan ada saudara yang sehubungan akidah. Kelolaan panjenengan punya akidah yang sama, itu namanya saudara. Kalau saudara yang sedarah, itu yang bilang saudara adalah bapak kita, iki adikmu, iki sedulurmu, iki ponakanmu. Itu yang bilang, yang ngendika bapak kita atau simbah kita. Kayak sedulurmu loh, kayak tunggale mbahmu. Nah itu Pak. Tapi kalau seakidah, itu yang menunjukkan langsung Allah. Innamal mu'minuna ikhwatun. Lolan panjenengan itu saudara. Orang muslim dengan muslim yang lain itu saudara. Kalau kita sudah tahu bahwa muslim yang satu dengan yang lain saudara, itu sama persis kelolaan panjenengan kalau tahu bahwa itu adik kita, itu mas kita, itu mbak kita, itu bapak kita. Kita kan tahu kewajibannya Pak. Kalau kita itu saudara kita, saya yakin Pak, perlakuannya beda dengan saudara dan tidak saudara. Saudara sama tidak saudara. Jangankan perlakuan Pak, ngapunten Pak, jagomen beda ya Pak. Gitu ya Pak. Orang lain kalau saudara ini Pak benten kadang-kadang gitu. Jadi kelolaan panjenengan diberitahu oleh Allah bahwa kelolaan panjenengan saudara. Maka tugas Nabi adalah mempersaudarakan. Selama belum saudara Pak, tidak akan pernah diperoleh kemakmuran yang sebenarnya. Maka kelolaan panjenengan harus menjadikan semua kaum muslimin itu adalah baik yang dekat maupun yang jauh. Misalnya saudara kita yang di Palestina Pak, dizolimi, na'udzubillah seperti itu Pak, dibantai, mau dihabisi semuanya Pak, dan semuanya itu saudara kita. Maka kita punya kewajiban dumateng saudara kita yang jauh, paling tidak
mendoakan mereka. Semoga Allah muliakan mereka nanti di akhirat, karena mungkin kita tidak bisa bantu. Minimal kalau ada acara event-event tertentu yang berhubungan dengan itu, ya minimal kita bantu sekedarnya. Nah, boten sakit bantu, nggih boten sah, no, Pak. No, Pak. Istilahipun ngomong nggih, ngomong. Yang sing adung dalam dibantu kene ra dibantu. Nah, itu malah mungkin boten saya. Lebih baik nek boten bantu nggih diem mawon. Nggih, tidak justru malah menyalahkan yang sudah membantu. Rasulullah SAW memberikan salah satu kunci orang yang bersaudara. Rasulullah SAW al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu adalah saudara muslim bagi yang lain. Muslim itu muslim bagi yang lain, apalagi nanti mukmin, Pak. Apalagi nanti muhsin, tentunya lebih saudara lagi, Pak. Kalau istilah saudara senasab niku enten ponakan, Pak. Ponakan kali anak itu saudaranya lebih dekat betul, Pak. Anak gitu, Pak. Putra itu kedekatan saudara lebih dekat daripada ponakan, kan begitu gitu. Sepupu atau yang lain lebih jauh. Sama, Pak. Muslim itu bersaudara, apalagi mukmin, apalagi muhsin. Orang-orang muslim itu bersaudara antara satu muslim dengan yang lainnya. Rasulullah SAW melanjutkan, la yadlimuhu wa la yahdulu wa la yakzibuhu wa la yahkiruhu at-taqwa hahuna. Karena kita saudara, ia tidak boleh menzalimi saudaranya, ia tidak boleh menelantarkan saudaranya, dia tidak boleh berdusta, ngapusi, dia tidak boleh menghina satu dengan yang lain. Takwa itu di sini, beliau ketika mengucapkan takwa sambil menunjuk ke dadanya, beliau memberi isyarat ke dadanya sebanyak 3 kali. Cukuplah seorang itu berdosa jika ia menghina saudaranya yang muslim. Setiap muslim atas muslim lainnya itu haram darahnya, haram hartanya, dan haram kehormatannya. Jadi Rasulullah SAW memberikan garis kata kunci, Pak. Kalau kelolaan panjenengan itu saudara, itu tidak mungkin menzalimi, Pak. Tidak mungkin menelantarkan, tidak mungkin mendustai, dan tidak mungkin untuk menghina antara muslim yang satu dengan yang lain. Nah, ini sebagai kuncinya. Maka Nabi membangun persaudaraan di sana, di Madinah itu dibangun sampai masya Allah, gitu. Persaudaraan mereka itu melebihi persaudaraan senasab. Persaudaraan senasab luar biasa, saudaranya. Maka Allah memuji kaum muhajirin dan kaum ansor, kaum yang berhijrah dan kaum yang menolong kaum muhajirin, Pak. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah SWT. Bahkan di ayat-ayat Quran sudah ada yang menunjukkan jaminan surga kepada mereka, saking mulianya mereka. Kemudian di dalam surat Al-Hujurat ayat 10, Allah lebih menegaskan kembali, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Orang-orang beriman itu bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum, maka jika kalian melihat saudara kalian yang bertikai, berselisih, maka fa aslihu baina akhwaikum, damaikanlah. Damaikanlah. Dan ini pernah dicontohkan oleh sahabat Ali radhiyallahu anhu ketika sesama muslim bertikai. Beliau sempat didesak, ya Rasulullah, mereka itu wahai Ali, mereka itu begini dan seterusnya. Nah, beliau cuma mengatakan, mohon maaf, sampai ada yang mengatakan mereka itu kafir ya Ali. Saking tidak teganya, Pak, melihat saudaranya, beliau hanya mengucapkan, enggak, mereka itu tidak begitu, ya. Mereka itu ikhwanuna, mereka itu saudaramu, tapi mereka zalim sama kamu. Itu posisinya Ali soalnya sebagai pemimpin, walaupun jelas-jelas kekafirannya. Sampai-sampai seorang pemimpin pun menjaga lisannya jangan sampai seperti itu. Sampai
nanti itu saudaramu sebenarnya, tapi zolim dia zolim sama kalian. Nah itu berarti nek zolim berarti saudaranya sudah Pak. Tadi sesuai dengan hadisnya Rasulullah. Contohnya bukan saudara kita Pak, tapi cuma bahasanya diperhalus ya. Apakah mereka kafir ya? Tidak, mereka itu saudaramu, tapi cuma zolim kan gitu Pak. Sedangkan Nabi mengucapkan cukuplah berdosa orang yang menzalimi saudaranya. Maka dari itu Bapak Ibu, banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang keutamaan dari persaudaraan. Salah satunya Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Pernah dengar ya Pak? Itu menunjukkan bahwa pentingnya persaudaraan. Ada lagi hadis yang mengatakan siapa yang menolong urusan saudaranya sampai selesai Pak, dari awal sampai selesai, ditolong sampai selesai urusannya Pak, lebih baik daripada iktikaf 1 tahun di Masjid Nabawi Pak. Iktikaf 1 tahun di Masjid Madinah Pak. Sedangkan sholat di sana saja 2 rakaat, 1 rakaatnya melebihi 10.000 ya Pak. 10.000 di sana. Gini ku iktikaf setahun itu Pak. Masya Allah. Jadi siapa yang menolong urusan saudaranya Pak sampai selesai Pak, mudahkan urusan saudaranya, lebih baik. Ini menunjukkan bukan berarti terus boten ngurusi keluarganya, ngurusi saudara orang lain mau boten. Maksudnya kelolaan panjenengan pentingnya untuk apa? Membangun persaudaraan Pak, luar biasa. Dan banyak sekali makna dari persaudaraan itu. Maka Nabi sekali lagi ketika berada di Madinah membangun persaudaraan. Dan kelolaan panjenengan pernah mungkin sering membahas tentang kewajiban antara saudara yang satu dengan yang lain. Ada 6 Pak, kewajiban saudara yang satu dengan yang lain. 1, menjawab salam. Kalau saudaranya salam berarti wajib menjawab. Yang kedua, menjenguknya kalau sakit Pak. Menjenguk kalau sakit. Yang ketiga, melayat ya. Kemudian yang keempat, mendoakannya jika bersin. Dan yang bersin berdoa ya kamu Allah. Yang kelima, menghadiri undangan yang kelolaan panjenengan menawi diundang. Tentunya undangan itu tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang ke-6 loh Pak. Supaya belum ada 6 ya Pak. Mohon maaf tadi kalau ada yang terlupakan 1 ya. Itu kewajiban antara saudara yang satu dengan yang lain. Satu. Yang terakhir Bapak Ibu, sedikit balik nih. Yang terakhir, setelah membangun masjid, mempersaudarakan ini Bapak Ibu, kelolaan panjenengan jadi sedulur ini, sedulur, nah enten pun repote saling membantu satu dengan yang lain, tidak menzalimi, tidak menghina, tidak berdusta, dan tadi ya, tidak menghina dan sebagainya tadi. Nah yang terakhir, Nabi membangun Madinah adalah dengan cara membangun perekonomiannya, membangun pasar. Sewu sak khusuk yang sholat dan ekonomi ini saya cukup, saya mapan di sholatnya ditambah khusuk kan buatan. Maka dibangun ekonomi yang sehat, ekonomi yang baik, ekonomi yang halal. Ini yang penting, terutama yang terakhir. Kelolaan panjenengan setelah bangun, nek perlu mungkin sebelah masjid ini dibangun pasar ya. Pasar Domplang gitu. Khusus dibuka setelah pengajian malam Rebu, murah Pak. Enten sayur, beras yang murah gitu Pak. Gandeng kali sedulur dewi yang badine rasa oke-oke kan ngoten nggih Pak. Nih, dibangun pasar enten jadi mboten Pak. Kok menawi mungkin enten kajeng wakaf monggo. Dadi nek masjid sisan blonjo nggih saged nggih Pak. Sisan priksa nek sakit enten klinik ya Pak. Gratis yang periksa masjid. Namun periksa mawon nek opnam nggih, nek sakit nggih monggo. Masjid komplit Pak nggih. Nek dapure pun enten nggih Pak. Monggo
membangun ekonomi kesannya nomor sejahtera sejahtera. Dan ini penting Pak, karena kalau orang beriman, orang yang bersaudara beriman itu nanti bermasalah kalau makanannya juga bermasalah. Maka di dalam Al-Quran Allah berfirman, ya ayyuhar rusul kulu min thayyibati wa'malan sholihan. Hei wahai Rasul, makanlah yang baik-baik dan kerjakan amal soleh. Menurut saya Pak, ayat ini mendapatkan perhatian dari ulama yang luar biasa. Dicek, diteliti, kok makanan wa'malan sholihan, urusan makan kok berhubungan dengan amal soleh. Ternyata kalau makanan yang beres, yang dimasukkan ke lambung itu beres, maka amalnya juga beres. Amalnya juga beres. Maka dari itu, kalau ingin membereskan amalnya, bereskan dulu namanya Pak, makannya. Betul ya? Makanannya dibereskan, harus dari sumber yang halal dan baik. Jangan sampai memasukkan sesuap nasi ke keluarga kita, saudara kita, atau bahkan mungkin anak kita, itu masih dalam keraguan. Pastikan itu halalan thayyiban, bahwa sesuap nasi yang dimasukkan itu halal. Maka nanti efeknya akan besar Pak. Doanya pun makan ribut, Allahumma barik lana Pak. Ya Allah berkahi makanan ini. Berarti makanannya harus halal dulu. Fima rozaktana, sebagai rezeki yang Engkau karuniakan ya Allah. Wakina azabannar, dan jauhkan kami dari api neraka. Ngapunten, dari doanya saja sudah terlihat Pak, urusan makan tekan rokok Pak. Allahumma barik lana fima rozaktana wakina azabannar. Urusan makan saja nek mboten beres, ujung-ujungnya wakina azabannar, dari azab neraka. Awit saking menika Pak, Nabi sebetulnya di Madinah ini itu pasar Pak, pasarnya orang Yahudi Pak. Tapi Nabi setelah bangun masjid, setelah mempersaudarakan kaum muslimin semuanya, kowe iki sedulur kabeh. Ya, maka jangan zalimi satu lan sijine, kudu bantu siji lan sijine. Dan seterusnya, maka kemudian Nabi mendirikan pasar, sebelahnya niku ada pasar Yahudi Pak. Lama-kelamaan pasar Yahudi tutup Pak. Soalnya apa? Mereka merasakan betapa berkahnya dan nikmatnya pasarnya orang yang beriman. Pokok Pak, saya mungkin di pasarnya orang muslim. Oke, maksudnya yang tahu syariat ya Pak, tidak boleh menipu di dalam pasar kan tidak boleh nipu ya Pak. Timbangan, kemudian kurma yang di atas baik kalau zamannya Nabi Pak, di bawahnya di dalamnya jelek, itu boten angsa. Nabi kalau siang hari sering mengecek ke pasar Pak. Dicek pasar itu dicek, ini kok ada kurma yang di atas di luar baik, di dalamnya buruk, dikandani kali Nabi Pak. Tidak boleh ampun ngeten, tidak boleh, dan seterusnya begitu. Nabi selalu mengecek Pak pasar dan seterusnya. Jadi 3 hal itu Pak, monggo nanti dibangun pasar, monggo pasar di pasar itu ngapunten. Niki sampun makmur niki. Kita persaudaranya nggih pun saya nggih Pak nggih. Nah jarang nggih dibangun lagi, terus mulai nyaingi pasar Jati Serono. Ini pasar Jati Serono dibuka pasar, kesannya ekonomi umatnya sejahtera. Nah 3 niki pun saya insyaallah nanti berkembang terus, ekonomi ini pun sehat, persaudaranya sehat, masjidnya saya Pak, saya makmur. Masjidnya orang beriman itu Pak, kalau azan tutup, sedang tentang masjid. Angsal buka ning sing jogo sinten? Istrine, gitu Pak. Soalnya istri tidak wajib dua mungkin. Kalau bapak-bapak nek sakit teng mas sholatnya. Nek ibu-ibu lo saja ngoten ampun terus ini betul masjid. Keutamaan masjid tetap tidak. Jadi itu Bapak Ibu keluarga badan bahas pada kesempatan kali ini 3 hal itu gini. Masjid diawali pertama, bersaudara, baru nanti bangun pasar. Bangun pasar tidak akan pernah terjadi dengan baik kecuali persaudaraan dijadikan baik dulu, dan persaudaraan tidak pernah akan menjadi baik kecuali dibangun dari masjid dulu. Maka tetap harus berawal dari masjid. Wallahu a'lam. Kalau ada kekurangannya dan sesuatu hal yang tidak berkenan, semoga Allah
ampuni dan Allah berikan petunjuk kepada kami sekalian. Moga kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.